Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada yang besok ikut demo? Nggak ada. Ya, kalau melihat situasi sih, ini hampir-hampir ya kejadian 98 pun saat saya menjadi mahasiswa baru gitu ya, kejadian seperti ini. Memang kalau urusannya dengan eh, karyawan itu sangat vital banget gitu ya. Jadi eh, jangan sekali-sekali ya dalam nanti kalau menjadi pemimpin itu melibatkan nasib karyawan gitu ya. Berbeda konsep ya. Oke. Eh, materi ada di Verlenda, kalian bisa membaca. Mungkin ini hanya diterangkan secara gambarangan saja. Tujuannya agar kalian paham proses itu ya. Jadi kenapa sih teknik industri itu harus dibekali dengan pengantar ekonomi? Anda sudah mendapatkan ilmu pengantar ekonomi. Terus kemudian kenapa 40% dari permata kuliah di teknik industri itu harus mengenal tentang keuangan? Karena asumsinya bahwa kemampuan teknik industri itu satu, eh, desain produk gitu, berarti merancang sebuah produk. Terus kemudian menghubungkan antar divisi. Jadi sangat salah kalau nanti kamu lulusan teknik industri, ternyata kamu jadi jago las yang bagus, itu salah. Karena Anda itu sebenarnya middle. Nanti nanti luarannya adalah middle manager, entah itu mandor, entah itu supervisor. Itu memang tugas kalian gitu. Jenjang pendidikannya memang begitu. Maka tidak boleh seorang teknik industri itu kemudian expert. Saya jurusan apa? Teknik industri, expert di bidang pengelasan Pak. Itu keliru ilmunya ya. Karena memang kalian tidak diberikan itu. Kalian itu adalah salah satu decision maker, pengambil keputusan. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk menentukan biaya pembelanjaan, keputusan untuk menentukan sumber daya orang yang ditempatkan pada program itu, pada lini-lini tertentu itu Anda. Terus memikirkan bagaimana pemasaran yang bagus, dan yang keempat bagaimana memikirkan laporan keuangan yang bagus gitu ya. Karena kalau produk konsumtif produk ini hanya diberikan kepada rekan-rekan akuntansi, mereka tidak bisa memprediksi berapa harga pokok penjualannya. Bisa menjadi harga pokok penjualan itu atas dasar apa? Kalau tidak orang teknik industri yang memberikan informasi, dia tidak paham. Apa saja ketika membuat harga pokok penjualan itu terdiri atas apa saja? Berarti kan menentukan harga pokok produksi dulu. Dari harga pokok produksi dulu itu dibuat bagaimana agar kebutuhan pokok yang modal awal dikeluarkan oleh perusahaan itu menjadi balik. Nah, ekonomi teknik itu salah satunya itu. Luarannya apa di dalam ekonomi teknik nanti? Satu, kalau memang adik-adik ini memang kita terbatas waktunya. Saya ngajarkan dengan konsep seperti ini benar-benar nggak nyaman karena ilmu ini penting tuh ya. Ilmu ini penting karena nanti dari kakak kelas TA tugas akhir yang kemarin itu hampir rata-rata mengambil dari 100 angkatan 2016 itu hampir 100 ya hampir 130-an orang ya. Jadi 130-an orang itu yang mengambil untuk melakukan analisis keuangan itu tidak sampai 8 orang itu. Eman banget kan, padahal peluang itu dan kita tidak boleh dalam satu angkatan itu judulnya sama tentang kualitas saja gitu, nggak boleh, nggak bagus sebenarnya. Nah, harus bervariasi. Nah, rekan-rekan yang mau konsentrasi terhadap laporan keuangan perusahaan gitu jarang sekali. Yang mau menampilkan investasi gitu, pengembalian modal jarang sekali. Jadi kemarin itu sekitar 3 orang yang net present value. Salah satunya adalah teman kakak kelas kalian yang bekerja di perusahaan besar yang menyewakan alat berat itu yang ada di Semarang. Itu melakukan analisis itu. Saat ini saya gunakan hasilnya itu akan saya gunakan, saya ikutkan di ini ya artikel ya yang lebih bagus karena benar-benar datanya valid gitu ya. Dia bagaimana mengasumsikan seandainya saya jual alat berat ini senilai hampir 13 miliar ini, berapa lama perusahaan itu bisa mengembalikan dengan asumsi pendapatan perusahaan yang sekarang. Jadi dia itu menjual alat berat, baik itu traktor, terus kemudian banyak alat berat mobil ini nanti
Dia itu menghitung kira-kira kalau perusahaan itu pinjam, sewa itu berapa, kalau memang beli, apakah terjadi pengembalian modal nggak dalam jangka waktu 4 tahun? Karena proyeknya biasanya dikerjakan untuk proyek pengerjaan jalan atau apa selama 4 tahun. Nah, kondisi 4 tahun itu pilihannya kita harus bisa memutuskan orang teknik industri itu. Bagian teknik industri harus bisa menentukan apakah harus pinjam, apakah harus beli kayak gitu. Nah, di situ Mas Budi Harjo menghitung detail banget. Jadi saya kemarin sangat senang dengan materi dia gitu ya, karena data dari perusahaan detail banget. Sehingga dia bisa saya pakai lagi gitu. Saya artikelnya saya pakai untuk nama saya yang pertama, terus kemudian nama dia untuk ikut saya jurnalkan. Nanti kalau mudah-mudahan ada jurnal nasional yang tereksploitasi ya. Jadi memang penting. Nah, activity based costing, jadi artinya aktivitas yang berdasarkan pembiayaan itu ranah kita gitu ya, ranahnya orang teknik industri itu. Sangat salah ketika Anda nanti, kenapa ya teman-teman dari teknik industrinya, anggap saja teknik industri yang dimiliki oleh Ubaya gitu lebih lebih mampu karena di sana fokus terhadap pembiayaan ini real. Ya bisa saja karena perusahaan milik ayahnya gitu. Tanya ke orang tuanya, ya apa dengan biaya ini? Dia pasti akan ngomong, aku di perusahaan ini hanya mengambil keuntungan sebesar ini kayak kayak gitu. Nah, itu yang kita ilmu kita tidak sampai ke sana karena kita mau terjun menanyakan secara detail dari data keuangan perusahaan, mereka biasanya menghidden gitu ya, tidak dikeluarkan. Beda dengan teman-teman kita yang memang di UPH, terus kemudian ada di uh, Ubaya, terus kemudian ada yang dari Petra itu karena dia tahu persis pembiayaan itu detail gitu ya. Kita hanya dikasih data di luar. Kalaupun kita mencari hanya pada bursa efek Indonesia gitu ya, dari bursa efek. Itu pun datanya masuk dalam data perusahaan-perusahaan yang memang submit, perusahaan-perusahaan yang memang luar biasa. Biasanya perusahaan di bursa efek itu yang bisa mengeluarkan laporan keuangan itu yang tercantum dalam Q45. Q45 itu adalah perusahaan-perusahaan yang bisa mencatatkan pembukuan keuangannya secara bagus. 45 perusahaan yang diasumsikan bahwa harga sahamnya mendapatkan mencatatkan dividen yang paling tinggi. Di sana apa saja ya? Ada HM Sampurna, ada BCA, seperti itu. Ada Unilever, ada V45. Anda boleh Anda boleh cek di internet V45 terdiri atas perusahaan apa saja yang ada di sana. Nah, itu kadang kita yang melakukan simulasinya di sana. Beda dengan teman-teman, ya Anda mungkin bekerja gitu ya, bekerja di sebuah perusahaan terus tanya, apakah boleh laporan keuangannya kita kita lihat itu biasanya tidak diizinkan. Nah, tetapi net present value itu tetap akan melakukan melakukan analisa gitu ya, dan Anda kalau nanti membuat simulasi itu nggak jauh-jauh beda, nggak akan jauh-jauh beda banget keluarannya seperti itu. Nah, kenapa di dalam teknik industri itu Anda harus dibekali ilmu itu gitu ya, karena hampir keseluruhan, jadi hampir aktivitas di perusahaan itu nonsen kalau kita tidak menggunakan uang gitu ya. Pak Yitno itu kalau di kampus ditantang apapun berani bikin kegiatan ya berani. Biayanya dari mana? Kalau biayanya mencari dulu gitu, mencari dulu ya berpikir. Tapi kalau biayanya ada terus kegiatannya nggak sukses itu nggak mungkin. Artinya Pak Yitno pasti nantang. Oke, berapa besar platform yang disediakan oleh kampus? Akan terus berapa luarannya? Apa ya mau mau berapa banyak orang yang akan masuk ke kampus saya pasti menantang begitu karena saya tahu mampu memposisikan ya mampu memposisikan artinya biaya-biaya itu sudah pasti biaya itu kan kalau klasifikasinya kan selalu pasti ada tiga ya satu biaya yang bersifat honorarium honor yang nanti keluarannya adalah memang untuk gaji untuk dan biaya yang untuk bahan habis kan seperti itu dan yang ketiga adalah biaya untuk rapat gitu ya artinya biaya-biaya rapat kalau baik di KPU baik di lembaga apa seperti itu hanya tiga saja biaya rapat biaya Kan mulai honorarium lah, biaya cepat kan habis mulai lah. dari konsep itu kita bisa memikirkan oh kalau saya petakan ini jalurnya adalah biaya cepat habis jadi bahan baik bahan utama maupun bahan ini itu bisa Apa? dipastikan. Piro? Begini tak boleh.
Ya tak mute der. Majan mute. Payet no. Niknya Pak Nino. Pak Mik Pak. Oke, oke, dengar ya? Bisa? Siap Pak. Oke. Dengar Pak. Eh, jadi nanti bentuk apa yang dijelaskan Pak Yitno kamu lihat di slide. Yang saya terangkan hari ini memang mencar-mencar gitu ya, biar omongannya Pak Yitno nanti tersalur terhubung gitu ya. Nah, ketika kita menempatkan biaya-biaya ini menjadi 3 klasifikasi, itu dipastikan mana yang memang benar-benar, artinya benar-benar itu begini ya, rekan-rekan mahasiswa, benar-benar yang urgent. Urgent itu dalam bentuk apa? Seangganya dari 100% itu biaya honor berapa persen? Biaya honor itu penempatannya hanya 40% gitu ya. Terus kemudian biaya rapat hanya 10%, 50%. Maka biaya bahan itu 50%. Asumsi ini, kalau memang ini menjadi laporan yang harus, kalau rapnya swasta tidak apa-apa ya, tapi kalau rapnya dari APBD, anggaran biaya daerah, seperti rapnya yang biasanya dipakai Pak Yitno dari negara untuk kegiatan kepemiluan itu, kita harus membayar pajak gitu ya, harus membayar pajak. Nah, bentuk-bentuk seperti itu Anda tidak boleh ceroboh. Isok melebu medai ngawakmu kalau ceroboh ya. Nah, tantangan yang paling berat itu adalah mengklasifikasi atau mengklasifikasi seperti itu. Itu mahal itu, orang yang bisa diahli di bidang itu mahal. Yang paling rawan tidak dipecat di perusahaan itu kan pasti bendahara ya. Ya, kalau karyawan produksi sih rawan dipecat. Yang pertama adalah keuangan, terus kemudian ahli pajak. Nah, di ahli pajak ini jarang sekali staf TU ya, tata usaha itu jarang sekali kalau ada pengurangan karyawan terus mereka dikurangi gitu enggak, jarang sekali. Karena itu paling urgent, paling vital. Nah, kenapa perusahaan itu harus memiliki itu? Karena anggap saja ya, kalau mungkin yang sudah punya istri gitu ya, kalian mahasiswa yang kelas malam yang sudah punya istri. Kalau kita tidak bisa menempatkan pembukuan ya, biasanya dompet wong wedok itu kan tidak dipecah-pecah gitu ya. Wis dari situ untuk gaji suami dari situ, suami lembur dari situ, terus suami tutup tahun juga jadi satu. Nah, itu sebenarnya administrasi yang ceroboh. Makanya seorang, ya ini nanti yang calon-calon istri yang luar biasa, yang dari teknik pasti pinter, itu harusnya bisa mengklasifikasikan. Oh, ini belanja untuk makan, ditaruh di amplop sendiri. Ini belanja untuk kita jalan-jalan malam minggu di amplop sendiri. Ini belanja untuk renovasi, ini belanja untuk mengangsur listrik nih. Nah, ketika di tidak semuanya masuk kemudian tidak ada laporan, jangan. Kasihan suamimu itu nyambut gawe eh, untuk menghidupi kalian yang bukan saudaranya gitu ya. Karena ya sebenarnya istri itu paling enak ya, paling enak karena tidak ikut membiayai kuliah, tahu-tahu eh, dapat gaji dari suami kayak gitu. Nah, sebenarnya suami ya mungkin mungkin nanti ya suamimu itu tidak akan pernah minta uangmu lagi gitu ya kalau sudah. Tapi suami itu kalau diceritain ya duitku sak mene lho, iki tak gitu iki lho rincian itu bangga, bener bangga.
Walaupun duit itu entek gitu ya, habis itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetapi suamiku dapat laporan ya duit itu entek sak mene, kayak iki sak mene, kayak iki sak mene, kayak ini. Oh gak mau malam minggu ngamuk, ya wis entek duit. Dan nang di yombo pokok entek, ah itu kacau itu ya, kacau, kacau. Jadi nanti yang tulisan cewek-cewek teknik industri ini ada Sabdaria, ada siapa itu penting ya. Ya, jadi suami itu nggak akan minta uang mulat. Artinya suami itu kalau sudah menyerahkan duit ke istri, itu nggak akan minta, nggak akan mengaudit lah istilahnya. Tetapi betapa senengnya suami itu ya, artinya lego gitu, kayak duit bojone, mari ngono. Ya aku ulan iki loh, ternyata tak sak mini yo. Sampai naik sih, sing ngajak mangan dok jopo gak gelem mangan dok omah lo itu sudah seneng banget. Betul, saya kan pernah menjadi suami ya gitu ya. Tapi pernah menjadi suami. Artinya seneng banget ketika mendapatkan laporan dari istri bahwa iki tak sak mene lho, tak sak mene. Walaupun toh itu sebenarnya laporan rumah tangga. Tetapi kalau mau dirinci betulan itu, kalau di perusahaan ya nggak bisa. Kalian kalau menjadi adminnya perusahaan harus orang apa ngarani? Orang Jawa itu ngarani kikir gitu ya. Susuk fotokopi 1.500 saja diminta. Karena apa? Ya itu karena berkaitan dengan laporan. Sering kita tidak klop itu gara-gara ketika kita melakukan apa ya stok opnam gitu ya, melakukan stok opnam itu duit gak klop karena kita trader. Gitu ya, kita trader. Pegawai bank itu memang jam kerjanya adalah jam 8 sampai dengan jam 2. Pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 9. Karena apa? Antara jam 2 sampai dengan jam sore, jam malam itu stok opnam, berapa duit yang tadi terjadi transaksi. Kalau tidak, ya dia mengembalikan. Kalau sampai kelebihan orang atau dia kekurangan, kelebihan jarang lah bayar kelebihan. Biasanya sing akeh kurang gitu ya. Nah itu dia sebagai teller harus bertanggung jawab. Nah, stok opnam ini yang biasanya orang teknik industri dibutuhkan. Ketika di akhir bulan atau akhir tahun pembukuan, terus kemudian orang akuntansi bingung loh. Kemarin duit biaya kualitas itu duit apa ya Pak? Nah, biasanya kualitas kan ini gelambrang. Apa yang dijelaskan Pak Yitno ini nanti akan kami terapkan lagi di perkuliahan berikutnya. Kualitas sendiri itu ada pembiayaan. Kualitas biaya kualitas itu terdiri atas 4 gitu. Ada penilaian, terus kemudian nanti kita bahas di minggu depan ada penilaian, terus kemudian kegagalan internal, kegagalan eksternal. Kenapa tidak diomongin langsung ini biaya kualitas nggak bisa? Karena yang biaya penilaian ini adalah biaya-biaya bagaimana kalau Anda nanti rapat dengan Dewan Pimpinan Pengendali Kualitas gitu ya. Yang berikutnya apalagi ya, yang kegagalan internal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika kualitas itu masih pada proses produksi gitu ya. Produksi. Terus ada biaya kegagalan eksternal. Itu kapan dikeluarkan? Nah, ketika Anda barangnya rusak. Beli laptop rusak, terus Anda komplain ke showroomnya laptop Sony itu atau laptop Oppo atau bukan laptop ya, Sony, Oppo itu HP gitu. Nah, itu adalah biaya kegagalan eksternal yang masih dibiayai oleh perusahaan itu. Sopo sing kate ganti kalau tidak perusahaan. Di situ biaya-biaya itu dibutuhkan gitu ya. Nah, Ibu anu Sumalang. memang secara otomatis orang teknik industri tidak lepas dari bagaimana membuat aturan pembiayaan seperti itu. Tetapi memang tidak semuanya kita pelajari ya. Kalau nanti memang kesempatannya banyak, kita itu sampai apa aja ya biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Bentar saya cek di sini gitu ya. Ini teori-teori saja ini ya, yang ini abaikan di bawah ini ya. Jadi contoh sistem tradisional, sistem ABC, analisis best costing gitu ya. Kalau Anda lihat di slide Pak Yitno ini, bagaimana produk itu dikeluarkan atau produk itu dibiayakan itu seperti ini bentuknya. Mana biaya-biaya yang activity driver, artinya biaya-biaya yang masih suatu saat itu bergerak terus ya. Anda saat ini apa ya biaya perusahaan yang tidak bisa ditetapkan itu ada. Biaya-biaya reklame, biaya-biaya. Anda kalau sudah bekerja di sales gitu ya, salesnya Honda, salesnya apa yang marketing itu, pasti Anda ditanya, Pak, biaya entertainnya ada. Apa yang dimaksud dengan biaya entertain? Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjamu klien.
Ya kamu jualnya mobil Mercy gitu ya. Masuk klienmu ate mau ngejak omong-omongan untuk warungnya buksol belakangnya nggak mungkin lah. Paling tidak ngejak ngomongnya kan nang Starbucks. Nah itu harus ada biaya-biaya yang disebut dengan biaya entertain. Iyalah, nggak mungkin calon pembelinya itu beli mobil sekelas Ferrari gitu. Terus ketemuannya Anda cukup di McD gitu, itu nggak mungkin. Ya artinya menyesuaikan. Nah, biaya entertain itu memang dikeluarkan oleh perusahaan. Dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk melakukan uh, ya apa boleh ngarani. Sales itu kalau bilang apa ya? Uh, saya lupa sebentar. Agar tutup buku ya, closingnya bagus gitu ya, akhir bulan closingnya bagus, maka dibutuhkan biaya entertain. Untuk apa ya? Untuk meyakinkan klien supaya bisa membeli produk kita. Nah di situ uh, besar sekali yang disebut dengan biaya biaya entertain itu. Nah ini beberapa analisis break even point. Nah yang dianggap dengan break even point adalah pembiayaan. Nanti detailnya akan saya terangkan mungkin di pertemuan kedua. Pertemuan berikutnya kita akan membahas biaya kualitas. Pertemuan berikutnya kalau nanti bisa zoom lagi, kita nanti digangi apa di sela-sela minggu depan saya kayaknya tidak bisa. Jadi mungkin saya kasih materi saja sama diskusi gitu ya, diskusi. Kayaknya minggu depan itu full kami harus PKM, pengabdian ke masyarakat untuk hari Rabu. Saya mendampingi Pak Setio yang menang hibah itu membuat alat untuk pembersih air itu teknik lingkungan. Kebetulan saya untuk mendampingi eh, beliaunya gitu ya di daerah Tanggulangin atau mana itu ya. Kayaknya Rabu saya full bisa dari. Nah, eh, minggu depannya lagi kita akan bahas biaya kualitas. Terus pertemuan berikutnya kita akan bahas BOP. Cuma BOP-nya ini kan BOP teori ya, BOP yang hanya sekedar teori. Nah, nanti akan saya berikan kasus BOP yang penyelenggaraannya memang di proyek gitu ya. Jadi akan Anda tahu tuh kalau proyek itu seberapa besar, berapa detail, akan detail karena di situ akan kita ketahui kalau break even point-nya kita sewa alat itu berapa. Kalau ada sewa apa itu yang molen, molen itu kalau nilai harga harga molen itu 780 juta gitu ya, 780 juta. Molen yang mobil itu ya, kayaknya sekarang sudah tidak boleh, hampir 1,2 miliar deh itu yang mobil itu. Eh, maka berapa lama pengembalian? Berapa nol zeronya yang akan dibiayakan berapa bulan gitu ya, supaya bisa pengembalian itu, dan berapa banyak proyek yang harus dikerjakan supaya cepat kembali ke nol. Kalau di teori yang ini itu hanya sekedar tampilan teori-teori saja, tapi nanti lebih praktik, lebih jelasnya pada kasus yang sebenarnya. Nah, sebenarnya yang paling penting lagi, saya hanya mentargetkan dua. Anda bisa break even point sama net present value. Kalau break even point itu tidak mencatatkan keuntungan, hanya bagaimana perusahaan itu bisa kembali modal dulu. Di Buana ini supaya bisa pengembali, artinya untuk biaya biaya dosen, biaya listrik, biaya lain-lain, gaji dosen, listrik dan itu harus titik break even-nya berapa? 1,2. Jadi kalau dapat 1.200 mahasiswa perangkatan itu break even point. Sisanya berapa? Sisanya dianggap sebagai keuntungan atau tabungan. Tapi kalau di bawah 1,2, wah yo ngeluh. Masih kelimpengan harus mencari mahasiswa. Tahun ini kita walaupun kondisinya pandemi seperti ini, Pak Yitno dan teman-teman di bagian promosi promosi dan PMP masih bisa alhamdulillah bisa 1.400 mahasiswa. Teknik saya targetkan 80, terpenuhi 80. Saya di teknik TI itu wis gak muluk-muluk. Saya memang janji ke Budekan untuk bisa mencari sampai 80 mahasiswa, paling tidak menjadi 4 kelas gitu ya. Menjadi 4 kelas. Dan itu wis cita-cita saya gitu. Makanya saya harus terjun gak leren artinya saya menelponi rekan-rekan mahasiswa orang tuanya. Tujuannya apa? Ya supaya TI tetap stabil, paling tidak 80 orang per angkatan gitu, minimal itu. Itu kalau teman-teman
Ya, saya tidak menyombongkan dalam artian teman-teman gak ngoyo ya. Kalau tidak ngoyo ya nggak dapat gitu artinya. Nah, sales-sales seperti kami ini ya harusnya diminta ilmunya gitu ya. Pak Yitno harus promosi flyer gak tahu izin gitu. Bahkan malam kalian tak kasih brosur, yaitu hasilnya paling tidak saat ini TI 80 mahasiswa kalau diambil diurutkan seuniversitas teknik industri itu berarti urutan keempat ya, urutan keempat gitu. Keempat ya kalau nggak salah, ada PGS, ada yang tertinggi sekarang adalah PGSD, kemudian manajemen manajemen, terus akuntansi, olahraga, teknik industri, terus baru farmasi gitu ya, yang perolehannya satu angkatan ini banyak. Ya kita ngoyo memang, makanya saya terjun di bagian promosi karena berharap ya TI saya nggak semuanya kita lakoni karena nggak mampu gitu ya. Ya memang kalau ada yang mempermasalahkan kok teknik industri saja yang dipromosin ya karena kita orang teknik industri yang diberikan pekerjaan di situ dan mau tidak mau yo rodo nakal didik ya karena kita orang basicnya orang teknik industri ya harus menyempurnakan kelasnya gitu ya. Ya kalau ada iklan ya TI tak dahulukan gitu ya. Seandainya ada teman-teman belum siap ya tak isi dengan iklannya TI. Karena ya memang targetnya saya harus mencapai 80. Kalau ada bonus 81, 82 itu ya rezeki itu kan Gusti Allah. Memang target saya 80 untuk TI. Ya mudah-mudahan tahun depan karena masalahnya tahun ini saya kehilangan angkatan 2016 yang paling banyak. 2016 itu 130. Kalau itu keluar ya secara break even point sebenarnya kita goyang gitu ya. Kita goyang, kita goyang. Nah, titik impas artinya begini, ketika teknik industri itu jumlahnya banyak, kan untuk nutupi pembiayaan yang kecil barangkali di teknik lingkungan hanya 17 orang. Nah, itu break even point supaya titiknya pembiayaannya nol. Seperti itu. Nah, kejadian ini tidak berlaku pada fakultas saja ya, pada universitas. Ibaratnya ngondongin DIT itu sebenarnya untuk apa? Untuk menutupi break even point-nya. Kalau 1.200 mahasiswa, terus kemudian PGSD itu proporsinya paling banyak 200 lebih ya, karena untuk nutupi seni rupa yang hanya 21 orang kayak gitu. Semuanya itu terhitung tujuannya agar itu tadi break even point. Biaya biaya agar titik impasnya berapa. Saat ini memang titik impasnya yang kemarin disampaikan oleh pimpinan kami, Pak Rektor, Unipa itu minimal satu angkatan titik impasnya harus 1,2. Kalau 2 tahun yang lalu dapat 2.000 ya alhamdulillah. Tetapi saat ini kita masih kalau mau bersyukur ya memang harus bersyukur dan tidak boleh menyombongkan diri. Kampus yang lain saja kalau targetnya turun 40% kan rata-rata dapatnya kan sekitar 900-800. Kita masih 1.400 mahasiswa sudah harusnya bersyukur karena penurunan kita tidak terlalu drastis. Kalau dari 2.000 mungkin sampai dengan akhir November kalau memang PD Dikti masih membuka mungkin kita bisa 1,5 berarti artinya kami tim promosi punya hutang 500 orang gitu yang akan kita tebus tahun depan kalau kondisinya benar-benar stabil. Berarti tahun depan targetnya harus sekitar 2,3 atau 2.300 mahasiswa. Supaya apa ya? Supaya break even point gitu. Nah, itu yang harus kalian pikirkan gitu ya. Ketika proses memproduksi tidak tertutupi oleh satu bidang, maka bidang yang lain juga harus bisa melakukan break even point. Sama ya, mungkin mungkin yang sudah berumah tangga kan begitu, nggak bisa nutupi dari gaji ya ditutupi dengan kegiatan yang lain, entah istrinya ikut membantu bekerja, entah istrinya part time berjualan dan sebagainya, seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh amat gitu ya, yang di apa yang dibuat oleh kita itu tidak jauh-jauh amat berbeda. Nah, eh, kelebihan apa sih sebenarnya, kelebihan apa kita harus mempelajari ekonomi teknik gitu ya. Sebenarnya kalau nanti dikembangkan lagi ada yang namanya rekayasa finansial. Berarti kalau dari ekonomi teknik Anda mengambil jurusan lagi, kuliah lagi di S2, itu lanjutannya rekayasa finansial. Yang benar-benar konsen lanjutan dari ilmu Anda dari ekonomi teknik. Pak Yitna itu ngajar urutannya kan setiap mahasiswa itu urutannya Pak Yitna itu mata kuliahnya kan satu. Pertama bukan matrik, dan matrik itu sebenarnya di luar
di luar jalur keilmuannya Pak Yitno. Satu adalah pengantar ekonomi. Pengantar ekonomi itu sebenarnya kalian tidak boleh dijak ngomong hitung-hitungan duit, itu belum. Hanya memperkenalkan iki lo leasing, iki lo franchiser. Ini lo kalau kamu pengen roh laporannya duit itu keuangan seperti itu, tapi belum diizinkan untuk menghitung gitu ya. Tetapi sudah bisa merekayasa, mengangen-angen gitu loh, yang angen-angen membuat. Terus berikutnya, tahap berikutnya diberikan ekonomi teknik. Nah, di ekonomi teknik ini dasar menghitung. Sebenarnya Anda kalau detail betul pada mbak akuntansi, ilmunya sama dengan rekan-rekan akuntansi. Bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana itu bagian dari pendapatan, bagaimana itu bagian dari pengeluaran, bagaimana itu bagian dari return on investment atau ROI, perputaran investasi, bagaimana ini bentuknya pajak, dan bagaimana laba setelah pajak IET-nya itu seperti itu. Nah, itu akan kita pelajari. Supaya apa ya? Supaya kita ketika dibutuhkan perusahaan untuk membantu bagian administrasi atau membantu bagian keuangan, secara otomatis bisa gitu ya, secara otomatis bisa. Nah, di situ. Mungkin itu yang sementara yang bisa saya sampaikan di ini, karena nanti hampir 15 menit lagi saya harus ngajar di angkatan 2017. Saya itu kredit jatuhnya jatuhnya hari Rabu semuanya. Hari Rabu ini berarti saya 8 kelas. 2019 ABCD, 2017 ABCD. Rabu ini nggak pulang. Senin nggak ada ya, Rabu sampai Jumat. Jumat saya ngajar akselerasi teknik, akselerasi teknologi industri. Mahasiswanya 95 orang dari jurusan lain ya. Anda enak rezeki nggak antar lintas kan ya. Angkatan 2020 ini ada yang lintas prodi gitu ya. Jadi yang saya ajar manajemen, akuntansi, farmasi, sama rekan teknik elektro. Saya kok nggak tahu, Anda kok nggak ada yang daftar di akselerasi. Oh enggak ya, enggak. Karena Anda angkatan 2019. Tapi anak TI malah nggak ada yang daftar di akselerasi teknologi industri. Oke, saya memberikan kesempatan tanya jawab. Apa yang Anda inginkan kira-kira? Sopo ini sing Pak, mohon maaf, Reza. izin masuk. Saya Reza Oke, Zak. Gopalen dari mahasiswa pindahan, Pak. Saya, Oke. Pak, dari Untak Banyuwangi, Pak. Dari Dari Untak Banyuwangi, Pak. pindahan. Mahasiswa pindahan. Iya, Oh, mahasiswa pindahan, Pak. oh, anu transfer. Iya, Pak, Berarti betul, transfer. berarti angkatan 2020 ini. Iya, 2019, Pak. Oh, Tapi ikut di sini 2020. 2020 ya. Dulu dari apa? Diploma apa? Enggak. Eh, enggak, Pak. Dari semester 2 lanjut ke semester 3. Oh, gitu. Dari kampus mana? Dari Untak Banyuwangi, Pak. Oh, Untak Banyuwangi. Oh, depannya ini ya. Depannya Hardis ya. Iya, betul, Pak. Lama saya di sana, Mas. Saya bekerja di KPU yang masuk itu dulu, Banyuwangi. Oh, iya, tahu, Pak. Oke, Reza, apa yang ingin kamu sampaikan ke Pak Yitno? Eh, masih perkenalan sih, Pak. Oke, ya. Masih awal. Tapi dulu dari teknik industri ya. Iya, Pak. Industri juga. Sampai semester berapa? Semester 2. Semester 2. Tapi belum dapat pengantar ekonomi. Eh, belum dapat, Pak. Belum dapat ya. Iya, baru Apa kali ya, ini. masih mengikuti ya. Iya, Masih Pak. mengikuti ya. Iya, Pak. Iya, Pelan-pelan saja. makasih, Nanti Pak. kalau nggak bisa, kita itu bisa diselesaikan secara tradisi gitu ya. Yang nggak bisa dinalarkan gitu ya. Oke. Di Surabaya kerja di mana? Di PT Laros Multi Indoteknik, Pak. Di mana itu? Di Ruko Citra Harmoni. Bergerak Oh, bidang elektrikal. elektrikal ya. Oke, oke. Iya, Pak. Ya. Tapi punya keahlian elektrikal atau hanya sekedar melakukan penjualan dan Eh, stok? punya keahlian, Pak. Saya di Ya. engineer. Iya. Oh, dia engineer-nya ya. Wah, keren ya. Ya, betul, Pak. Nanti mengikuti ya mata kuliahnya. Kalau Ya, Pak. Baik, siap. kalau proses ada lagi yang dari transfer yang tahu-tahu teman-teman mau bergabung kayak gitu. Ada lagi selain Mas Reza?
Nggak ada lagi. Oke. Sabdaria tadi mana? Sudah keluar? Siapa yang mau bertanya kira-kira? Ada yang mau dikonsultasikan? Saya pilih secara acak ya. Nizar, bisa terdengar suaranya Pak Yitno? Transfer. Apa ini? Bisa. Iya. Zar, apa yang kamu bekerja atau kuliah biasa aja? Sebentar saya lihat chatnya rekan-rekan. Yang mati dengar. Kira-kira apa? Mungkin teman-teman mau konsultasi kondisi laporan keuangan di perusahaan atau apa? Atau mau tahu bagaimana sih bahayanya apa ini? Omnibus Law. Gini ya teman-teman, jadi kita ikut prihatin ketika DPR tidak ada sennya gitu ya. Pak Yitno itu salah satu mahasiswa, ya bukan salah satu ya, menjelang tahun 98 itu sudah ikut di pergerakan gitu ya. Jadi, oke, ikut di pergerakan itu gitu. Jadi benar-benar ngerti posisi kondisi tahun 98 dengan sekarang. Yang jadi masalah adalah